Siswa-siswaku, alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada kegiatan belajar mengajar secara online, Pak Emet akan melanjutkan menjelaskan tentang materi rotasi. Untuk kali ini kita akan mencoba menyelesaikan dua soal seperti berikut ini. Pada soal 1 itu terdapat titik A dengan koordinat min 7,6. Kemudian titik itu akan dirotasikan dengan besar rotasi negatif 90 derajat. Pusat rotasi itu pada 0,0. Yang ditanyakan itu adalah bayangan titik A tersebut. Itu yang nomor 1. Nomor 2 itu sebetulnya soalnya sama. Titik A-nya koordinatnya sama, yaitu min 7,6. Besarnya rotasi juga sama, yaitu negatif 90 derajat. Namun yang membedakan titik pusat rotasinya yang nomor 1 adalah pada 0,0. Namun pada soal yang kedua ini titik pusat rotasinya pada min 5,0. Dan yang ditanyakan juga sama, yaitu tentukan bayangan titik A tersebut. Baiklah, kita akan menyelesaikan satu persatu soal ini. Kita akan menyelesaikan dulu nomor 1. Oke, nomor 1. Oke ya. Saya ganti ballpointnya, warnanya menjadi merah saja dulu. Diketahui titik A min 7,6. Kita tulis di sini titik A adalah min 7,6. Kita tulis penulisannya secara vertikal seperti ini supaya kalian lebih mudah untuk menghitungnya. Kemudian titik itu akan dirotasikan sebesar negatif 90 derajat. Berarti bisa saya tulis seperti ini. RO itu rotasi, kurung, ini adalah O atau 0 boleh. 0 di sini maksudnya titik pusatnya pada 0,0. Kamu katakan O boleh, 0 juga boleh. Yang penting kamu tahu maksudnya bahwa ini titik pusat rotasi pada 0,0. Kemudian besarnya rotasi adalah min 90 derajat. Nah, kita tulis seperti ini. Kemudian yang ditanyakan bayangan titik A tersebut. Oke ya, seperti ini ya. Oke, sekarang untuk menentukan penyelesaian dari soal ini, kita akan menggambarkan suatu sumbu Y, kemudian sumbu X. Nah, ini adalah logika untuk menghafalkan rumus rotasi. Yang satunya di sini itu adalah sumbu X, kemudian yang tegak itu adalah sumbu Y. Pada sumbu X, ini misalnya terdapat suatu titik A. Ya, pada sumbu Y terdapat titik B. Kita amati satu persatu ini. Titik A dan titik B itu nanti akan kita putar satu persatu. Mutarnya adalah sebesar min 90 derajat. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang besarnya rotasi, ada yang positif 90 derajat ya, ada yang negatif. Sekarang yang membedakannya, jika besarnya rotasi 90 derajat, maka arah perputarannya yang 90 derajat yang positif itu adalah berlawanan arah jarum jam. Jika besarnya rotasi adalah positif. Jika besarnya rotasi itu adalah negatif, maka arah rotasinya, arah perputarannya adalah searah jarum jam. Sekali lagi, untuk rotasi yang bernilai positif, arah perputarannya adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Namun, bila besarnya rotasi negatif 90 derajat, maka arah perputaran rotasinya searah jarum jam.
Gitu ya. Oke, sekarang kita amati titik A dulu, kemudian kita ke titik B. Titik A diputar dengan besarnya rotasi negatif 90 derajat. Berarti kita putar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Dari sini, dari ini, kita putar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Tek, 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 tek. Berarti pindah ke sumbu Y yang negatif. Berarti saya tulis seperti ini. Main A. Ya, berarti dari A diputar negatif 90 derajat pindah ke sumbu Y. Di sini yang A tekan min 7. Min 7 akan pindah ke sumbu Y yang negatif. Berarti saya tulis seperti ini. Min itu karena pindahnya di sumbu Y. Sumbu Y itu kan bagian bawah. Yang atas ini min 7 itu kan atas posisinya. Karena kita tulis vertikal. Kalau vertikal berarti kan kita tahu atas dan bawah. Yang atas itu adalah X, yang bawah itu adalah Y. Gampangannya kan seperti itu. Sekarang yang min 7 ini dari logika gambar. Min 7 akan pindah ke sumbu Y negatif. Berarti min, terus di sini nilainya X, nilainya A kan min 7. Nah, ya. Jadi menulisnya min, min 7. Saya kurung dulu di sini. Kemudian yang Y juga sama seperti ini. Posisi awalnya pada sumbu Y diputar berlawanan, bukan berlawanan ya, searah jarum jam. Kenapa searah jarum jam? Karena besarnya rotasi negatif 90 derajat. Dari B positif diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat, berarti dia menempati atau berpindah pada sumbu X yang positif. Berarti B atau sumbu Y itu kan nilai yang bawah ini. Berarti 6 ini pindah ke atas, 6 ke sumbu X. Nah, 6 ya. Seperti ini. Berarti ini kita hitung A aksen atau bayangan titik A adalah 6. Min kali min adalah plus 7. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Sehingga di sini didapatkan jika suatu titik A yang mempunyai koordinat min 7,6 dan dirotasikan dengan titik pusat 0,0, di sini O ya, O atau 0, ini maksudnya pusatnya di 0,0, dan diputar dengan besarnya putaran rotasi negatif 90 derajat. Ingat-ingat, kalau negatif 90 derajat, arah perputarannya searah jarum jam. Akan menghasilkan suatu bayangan titik A atau aksen sama dengan 6 dan 7 atau 6,7. Itulah penyelesaian soal nomor 1.